Baik, terima kasih pada Ustaz Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa hadir di ruangan auditorium ini dalam rangka memahami sedikit dari ilmu yang diturunkan Allah dalam Al-Quran, yaitu ilmu waris. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan ke hariban juga kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berada di ruangan ini telah melakukan syafaat beliau yang akhir. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Tasbihul Faraid berkata bahwa definisi ilmu faraid atau ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membagikan harta warisan berdasarkan fikih dan hitungan. Maksudnya apa? Tadi disampaikan oleh Al-Ustaz bahwa antum semua, kita semua ini harus paham dasar atau dalil-dalil dalam membagikan harta warisan. Dan itu semua tadi disebutkan telah diturunkan Allah dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Semua angka-angka itu sudah jelas. Ilmu yang diturunkan dengan jelas adalah ilmu Al-Quran. Kalau tadi Ustaz Firman bilang kalau salat, Allah cuma nyuruh salat, aqimus salat. Tapi bagaimana prakteknya? Ada di Al-Quran. Salat zuhur 4 rakaat, salat maghrib 3 dan lain sebagainya tidak ada. Ikuti Rasulullah. Tapi kalau waris, angkanya tetap dan angkanya jelas. Ada yang sudah paham, hafal angka dalam Al-Quran tentang waris? Ada berapa? Berapa yang paling banyak bagian dalam waris? Ada yang paham? Ibu-ibu? Sebenarnya dalam Al-Quran cuma ada 6 angka. Dan ini orang kadang-kadang memang perlu pemahaman, karena ayat-ayat tersebut kadang-kadang ada yang memang langsung bisa diterjemahkan, ada yang perlu juga dikaji lebih dalam. Angka-angka waris itu sebenarnya cuma ada 6. Yang paling banyak, yang paling sedikit itu 1/8. Turun lagi berapa? 1/6. Turun lagi berapa? 1/4. Turun lagi berapa? 1/3. Turun lagi 1/2. Dan yang paling banyak harta warisan fardhu yang kebagiannya dalam Al-Quran itu 2/3. Dan kepada siapa yang 2/3 itu diberikan? Lagi-lagi kepada para wanita. Tadi sudah disebutkan bahwa Islam memuliakan wanita. Ternyata paling banyak fardhunya 2/3. Buat siapa itu? Buat wanita. Anak perempuan jika seorang, maka dia mendapat 1/2. Kalau lebih dari 1, 2/3, dan begitu seterusnya. Jadi sebelum kita memahami, berarti kita harus paham dulu dasar-dasarnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah kita paham dasar-dasar dalilnya dalam pembagian waris, kemudian kita juga harus paham bagaimana cara menghitungnya. Makanya ada berdasarkan fikih dan hitungan. Bagaimana caranya supaya 1/4 ketemu dengan 2/3? Minimal kita harus paham ilmu matematika kelas 4 SD. Kita sebutnya dulu KPK, kelipatan persekutuan kecil, KPT ya. Jadi bagaimana 1/4 bisa ketemu 2/3 dan lain seterusnya. Nah, kemudian juga beliau Syekh Utsaimin rahimahullah berkata bahwa ilmu faraid ini dasarnya adalah
ini fardu kifayah. Artinya apa? Apabila ada yang sudah mampu mempelajarinya dan paham, maka gugur kewajiban. Itu dalam mempelajari ilmunya, tapi bukan dalam bagiannya, bukan dalam prakteknya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa kenapa fardu kifayah? Memang tidak semua orang bisa belajar, memang tidak semua orang bisa paham ilmu matematika dasar, tidak semua orang bisa mengkaji Al-Quran begitu dalam. Maka untuk itulah sekarang insya Allah bapak-bapak ibu yang hadir di ruangan ini, insya Allah nanti keluar dari ruangan ini harus bisa bagi harta warisan, minimal harta warisannya sendiri. Jadi disinilah kita hadir untuk memberikan solusi. Memang waktu yang singkat ini kurang lebih setengah jam memang agak sulit kalau memang kita mau mempelajari bagaimana cara penghitungan nilai kontemporer dan lain sebagainya. Itu harus dicapai melalui pelatihan workshop 1 hari ini. Namun ini kita berikan solusi. Jadi tidak ada lagi keluar dari sini berkata, repot bagi warisan ribet. Susah bagi warisan syariah, ribet susah. Udahlah bagi rata. Nah ini yang sekarang ini banyak umat kita itu terperosok dalam jurang kedangkalan kita seperti itu. Warisan main bagi rata. Biasanya nih ibu-ibu, mohon maaf, ya karena di keluarga jauh lebih pengalaman. Jadi ini anak 11, perempuan 5, laki-laki 6. Dia bilang, anak laki-laki mah nggak ngurusin anak kita, nggak nyekokin dan lain sebagainya. Enak aja dia ngomong 2 banding 1, akhirat tanpa pedal dan lain sebagainya. Nah ini yang harus diperbaiki. Sekarang tidak boleh keluar dari ruangan ini antum semua, nggak boleh lagi berkata bagi warisan susah, bingung gimana ngitungnya, ribet. Belum lagi pemahaman bahwa harta warisan, mohon maaf, yang datang konsultasi ke kami itu biasanya pertama adalah orang-orang yang kurang paham tentang ilmu warisan. Kedua ada sifat serakah. Yang tiga adalah terlambat. Di kita ini diajarin melalui tontonan, sinetron dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada orang tua yang meninggal, terus ada satu anak, warisan bagi tapi mah. Bagiannya kamu juga ditanggung, tangannya masih merah, lu minta warisan. Nggak seorang kata diri. Padahal sesungguhnya dalam Islam, warisan itu segera. Bukan berarti dalam arti ujuk-ujuk dijual, bukan. Tapi minimal paham bagian-bagian harus segera dibagikan, harus segera diselesaikan. Kenapa? Kemungkinan biasanya kalau ibu-ibu masih muda, masih kemungkinan untuk menikah dan lain sebagainya. Nanti kecampur harta miliknya dengan anaknya dan lain sebagainya. Jadi begitu. Insya Allah di waktu yang singkat ini, insya Allah saya akan menunjukkan sebuah aplikasi. Namanya aplikasi e-waris. Saya yakin antum semua punya yang namanya smartphone, ya, smartphone. Ada yang Android kah, iOS kah, BlackBerry kah, Windows Phone. Di Indonesia yang terkenal cuma 4 itu, Android, iOS, BlackBerry dan Windows Phone. Nah, kita buat aplikasi e-waris. Ini antum bisa download. Antum bisa download di Play Store. Kemudian di Windows Market, BlackBerry Airport, iOS itu App Store, gratis, nggak perlu bayar. Antum download. Memang ini diciptakan untuk umat Islam di Indonesia khususnya dan di dunia. Kita nggak cuma bikin aplikasi ini dalam bentuk untuk handphone, tapi kita buat juga dalam platformnya untuk desktop, PC, Mac, Apple dan lain sebagainya. Bahkan Linux kita buat aplikasinya. Bagaimana caranya? Kalau untuk smartphone antum tinggal download aja di marketnya handphone masing-masing. Kalau untuk yang Windows atau iMac atau antum yang suka Linux, antum download di www.ewaris.org.id. Itu alamat. Nah, ternyata tidak puas cukup hanya di situ. Pertama kali kita buat, kita launch itu dulu di pasar internasional. Karena uji coba dulu kita nggak langsung ke Android. Kita pakai lagi Firefox OS, dan Firefox OS ini tidak ada di Indonesia, nggak ada handphonenya. Cuma ada di sebagian Eropa, Amerika Selatan, Brazil.
Ketika kita langsung pertama kali, ini sudah download. Kita bingung, ini orang Brazil kok bisa download nih? Kok dia download musiknya? Kok pada bahasa Indonesia? Kenapa kita tahu? Kalau kita developer, kita paham siapa aja yang download, bukan per orang ya, minimal dari negara. Dan alhamdulillah ini di-download hampir seluruh negara di dunia, Amerika Serikat termasuk Arab, Qatar dan lain-lain. Kok bisa sih? Ini bahasa Indonesia, karena itu logonya kan diwaris tersebut. Wa-rafat, huruf Arab, wa-rafat. Mereka pikir ini aplikasi bagi warisan Arab, begitu di-download bahasa Indonesia. Dan insya Allah ini ke depan kita akan buat 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa utama, primary, kemudian bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Nah ini memang sudah hampir di seluruh dunia. Jadi dan ini kita buat gratis. Kenapa dibuat gratis? Gratis saja nggak ada yang download, apa dibayar? Simpel gitu. Pak, kenapa gratis? Gratis saja nggak ada yang download, gimana bayar? Lebih susah lagi. Baik. Karena ini kita singkat aja. Terus kalau udah download, Pak, gimana caranya makainya? Ini kita buat semudah mungkin. Di dalamnya sudah termaktub ketentuan, ketetapan yang sudah ditentukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk juga masalah-masalah yang diselesaikan oleh Umar bin Khattab, Umar Taini, yaitu Raf dan Aul. Kemudian di dalamnya hijab. Kenapa ini disebut bintang? Karena udah auto hijab. Jadi itu nggak perlu bingung lagi siapa mau hijab siapa. Dalam waris itu Pak, ada sekitar 22 orang ahli waris yang paling dekat dengan kita. Tapi tidak semua dapat. Kalau antum download aplikasi lain, itu mungkin bisa dibandingkan. Itu antum pertama kali harus isi 22 itu ahli waris. Wah, antum isi kuat, kok kayaknya dapat nih, ya kan? Dia isi, begitu dihitung nggak dapat, PHP, ya kan? HP ya, kalau ini nggak dapat. Kalau kita auto hijab, kita ingatkan dulu siapa yang paling utama dapat. Kalau antum pakai aplikasi waris, seolah-olah antum itu berhadapan dengan konsultan waris. Ditanya dulu, udah ada yang dulu, saya berdiri aja biar menghadap sana. Itu mengutarakan saya. Nih, kurang lebih tampilannya bapak-bapak ibu ini seperti ini. Di handphone juga seperti ini. Ini juga yang live di website begini. Kemudian di desktop juga begitu, di iPad juga demikian. Nah, ini pertama-tama kita dulu isi tirkah. Apa itu tirkah? Bahasanya bingung kan? Kalau bahasa Indonesia agak kepanjangan Pak. Tirkah itu adalah total harta yang dimiliki oleh si mayit. Jangan Pak, kalau saya sebutin pakai bahasa Indonesia jadi itu adalah bla bla bla. Tirkah, saya jelaskan. Tirkah adalah total harta. Jadi kalau seseorang meninggal, mana hartanya? Dan hartanya harus dipisahkan kepemilikannya dari hartanya orang lain, dari istrinya, saudaranya dan lain sebagainya. Jadi harta tirkah ini adalah harta milik si mayit mutlak. Nggak boleh ada pinjaman di dalamnya Pak, itu tetap. Tirkah ini total harta milik si mayit sebelum dikurangi oleh utang wajib. Kata Rasulullah, utang wajib dibayar Pak. Biasanya orang Indonesia mau utang, kalau mau utang minjemnya mah betul, bayarnya mah besok. Setelah kita ini ada, dipotong dulu hutang, kemudian dipotong wasiat. Tadi Anda sudah bilang wasiat itu Pak. Jadi kadang-kadang suka tukar di Pak, wasiat itu di Indonesia itu maksudnya pesan. Tapi dalam sini adalah wasiat harta. Misalnya gini, ada seseorang dan wasiat itu tidak boleh bertentangan dengan syariat. Misalnya gini, ada seseorang meninggal bapak-bapak, kemudian kebetulan beliau kaya, punya tanah tuh di sebelah Trans 7 masih ada tanah kosong. Dia bilang gini, nah kalau bapak meninggal, itu tanah sebelah Trans 7 dibikin diskotik aja biar ramai. Itu pesan bapak. Kira-kira di jalanin apa enggak Pak? Bu, Pak, nggak boleh. Kenapa? Kamu bikin diskotik, wasiat. Begitu juga dengan wasiat. Dan wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Gimana Pak? Wasiat
misalnya saya meninggal, saya berwasiat nanti kalau saya meninggal mobil saya buat anak saya nomor satu. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena anak saya itu sudah ada bagian fasik, zalim. Tadi saudara bilang tempat Islam itu menempatkan sesuatu pada tempat. Hanya sudah ada bagian. Kalau misalnya saya berwasiat kepada keponakan, boleh Pak? Boleh Pak? Nggak boleh Pak. Ponakan itu masih ahli waris kita, anak dari saudara kandung laki-laki. Berarti kan keponakan ya? Nggak boleh. Dan wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga total harta. Kata Rasulullah, sepertiga aja udah banyak. Kalau orang Bekasi bilang udah warung, sepertiga itu habisi bagiannya ahli waris. Jadi tidak boleh. Oke, nah sekarang udah ada kaisi ini misalnya isinya 1 miliar, biar kayaknya enak kalau bagi 1 miliar. Kalau bagi 1.000 ini apa warisan apa? Miliar lah, triliun juga boleh. Di sini antum boleh isi sampai triliun. Kalau ada juta, miliar, triliun. Tuh kita buka. Ya mudah-mudahan kalau pengusaha di sini misalnya bos ini bagi warisan angkatan triliunan, mampu aplikasi kita. Ya. Kemudian waris itu yang meninggal. Di Islam cuma dikenal cuma 2 orang yang meninggal. Kalau laki-laki mau perempuan ya setengah-setengah nggak ada. Tadi disebut belum segera. Ada setengah-setengah itu. Islam laki-laki mau perempuan, atau laki mau perempuan. Ini jelas. Kalau laki-laki perempuan, jangan di tengah-tengah. Jadi luar Islam. Jadi gimana Bu? Jadi begitu kita pakai aplikasi ini, jangan bingung nih Pak. Pak, ini yang meninggal paman saya atau kakek saya, tante saya dan nenek saya yang ikut. Bilangin dulu, yang gini, yang meninggal laki-laki atau perempuan, beres. Isi, misalnya saya laki-laki deh yang meninggal, karena laki-laki memang paling cepat ini. Nanti kan diperkirakan kan di kita ini nanti 50.000 banding 1 perempuan laki-laki. Jadi laki-laki. Kemudian kota. Nah, bagian ini anggap saja kalau misalnya antum bisa diisi, kalau tidak bisa dilewatkan. Misalnya masukin lautan saja. Kota laki-laki ya dari 1 miliar katanya. Adalah 10 juta lah. Bayar masukin. Nah, begitu antum isi 10 juta, maka lihat di bawahnya di scroll ke atas. Nah, lihat dari 1 miliar langsung berkurang ketika ada 10 juta. Nah, inilah inilah harta yang siap dibagi. Jadi kalau total hartanya 1 miliar dipotong hutang ini. Coba lihat, kita masukkan lagi wasiat. Misalnya wasiat kan tadi pertama nggak boleh pada ahli waris, kemudian tidak boleh harta ya, wasiat harta bukan wasiat pesan nih Pak, harta. Wasiat harta kepada ahli waris haram, tidak boleh. Dan tidak boleh lebih dari sepertiga. Oh, kalau sepertiga akan harta ahli waris, gitu kan? Apa yang terjadi kalau kita ngotot sih Pak? Pokoknya itu namanya masih terserah gue, gitu kan? Diisi, maka ditolak sama. Ketika kita lanjut, akan ditolak. Lanjut. Nah, tuh dikunci Pak kita. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Dikasih tahu 1 miliar maksimal segini antum. Gitu loh. Itu ngajarin Pak. Jadi waris itu adalah kependekan dari ilmu waris. Nanti aku melihat bagaimana kalau antum dalam ini antum bisa belajar Pak Fatih. Antum bisa paham hijaknya. Insya Allah. Jadi keluar dari sini antum minimal sudah bisa ngitung warisan masing-masing. Kalau saya meninggal berapa ya warisannya buat anak-anak saya ini ya. Oke. Wasiat berarti kan nggak boleh ada 300 juta. Misalnya dia mau bangun masjid apa dan lain sebagainya, boleh 300 juta. Kemudian takdir pengantar jenazah. Pengantar jenazah ini, saya bilang ini seperti makan, minum, pakaiannya orang yang hidup di dunia dalam keadaan bangkrut.
Jadi kalau bisa diambil oleh dari hartanya. Tapi kan sekarang ini sudah banyak mereka biasanya iuran, donatur dan sebagainya dan dikelola atau dijamin oleh lingkungan sekitar karena pada kifayah. Oke, kenapa dimasukkan sekarang Pak? Kuburan aja gak pada gaya, ya kan? Coba lihat San Diego dari 100 juta sampai miliar. Al-Azhar Memorial Park 10 juta sampai ratusan juta. Begitu saya ditawarin waktu itu, kira-kira kalau saya ambil yang 500 juta, saya dapat fitnah kubur apa enggak? Kalau bebas fitnah kubur saya ambil. Enggak ada jaminan, kubur di mana sama aja. Jadi udahlah, biar saja 10 juta untuk pemakaman umum, ya sewa ambulan dan bapak-bapak ibu. Sebelum kita lanjut, ini belum perhitungan waris. Ini masih menentukan tingkah dan atlet. Dan untuk tahu semua tahu, inilah masalahnya kita umat ini di sini. Bukan di pembagian harta waris. Nanti kalau kita lihat kalau kita ketemu atlet, itu gampang Pak, aplikasi ini bisa itu Pak. Jangan. Yang susah itu yang ribet, yang datang ke ruangan konsultasi kami adalah ini menentukan tingkah. Pak, bapak saya baru meninggal, tapi ibu saya pengen begini, kakak saya pengen begitu. Jadi karena dia begini dan begitu, saya bingung Pak gimana. Itu belum pembagian Pak, baru menentukan harta yang mau dibagi. Disinilah masalah terbanyak. Kalau hitung-hitungan waris, insya Allah gampang dan mudah. Begitu wah udah panjang lebar, kita dengerin setengah jam dia curhat. Baik, kita hitungin. Kita hitung aja langsung pakai aplikasi. Begitu, begini doang. Ya, emang begitu doang pakai waris. Mau gimana? Apalagi kalau bapak-bapak ibu punya anak laki-laki, beres semua. Gak bakal dibagi ke saudara laki-laki, saudara perempuan dan lain sebagainya. Karena harta semua habis diberikan oleh anak laki-laki, asbabah, binas. Oke, lanjut. Insyaallah. Baik. Nah, inilah penghalang utama dalam waris 5 besar. Ini disebut juga hijab ilmu. Jadi mereka terhijab, saling menghijab, tapi tidak membatalkan kepemilikan, hanya mengurangi jatah. 5 besar ini kalau dimiliki oleh si mayit, ingat ya, ini tuh ayah, ibu, istri, anak laki-laki, anak perempuannya siapa? Si mayit. Tadi kan kita pilih laki-laki kan. Kalau yang kita pilih tadi mayitnya perempuan, ini jadi suami. Sekarang pertanyaannya, itu kok istri ada slidernya? Maksudnya apa? Nah, ini paling sensitif nih. Istri itu diperbolehkan 4, hanya 4 ya. Kalau lebih dari 4 nggak boleh. Jadi dikunci. Ada nggak tuh yang 4 bu? Ada. Ini ada. Awas. Bukan ini dasar syariat. Memang harus disampaikan bahwa istri tadi disebutkan sama Ustaz Firman kan, istri itu membagi. Dan ini dibagi misalnya ini istri ya 4 aja Ustaz nggak apa-apa. Kalau nggak punya anak, dia dapat berapa bu? 4. Berarti seperempat bagi berapa bu? 4. Berapa? Berapa? Tuh. Berapa? Mana mas? Oke. Kalau istri punya anak 1 aja perempuan, si mayit punya anak 1 aja perempuan, berapa bagiannya? Separuh bagi berapa? Berapa? 1/3. Makanya ibu-ibu makin dikit aja. Bu sabar, ada bagian yang lain insya Allah. Ini cuma belajar bu ya. Tuh, ini kira-kira begitu. Jadi ini nih. Nanti bisa belajar kan kalau istri nggak punya anak berapa, punya anak berapa. Kemudian ayah. Kalau ada ayah nggak punya anak, misalnya nggak punya anak dulu, nggak punya anak, oke, berapa? 1/1. Maksudnya apa Pak? Askor. Jadi askor itu adalah jalurnya semua laki-laki.
kalau ada laki-laki mereka dapat asoba itu artinya sisa sebenarnya. Jadi sisa, namanya sisa, Pak, sisa itu dia bisa dapat paling banyak, paling sedikit, atau nggak dapat sama sekali. Namanya juga sisa, ya. Oke, coba lihat. Ayah kalau ada anak satu aja perempuan, berapa dia? 1/6 plus, maksudnya 1/6 plus ini dia tumbang dari asoba menjadi 1/6. Tapi karena nggak ada laki-laki, maka sisa harta itu nanti ke ayah lagi jadi asoba. Tapi apa yang terjadi kalau dia punya anak laki-laki si mayit? Berubah langsung jadi 1/6 dan asoba langsung dimiliki oleh anak laki. Jadi kalau kita belum punya anak laki-laki, terus nggak usah. Ada pengusaha pernah bilang, Pak, saya ini nggak punya ahli waris. Gimana nanti perusahaan saya, Pak? Di rumah amat sih, Bapak emang perusahaan udah bawa kuburan. Gimana? Udah sesuai waktu. Iya, makanya ngapain? Orang tuh kadang-kadang berpikir tadi harta itu. Dia pikir nih, nanti yang menjalankan perusahaan saya siapa ya? Sih nggak punya anak, nggak punya saudara, dan enak banget tentang orang ya. Nikmatin harta saya. Dipikirin anak, Pak, kalau Bapak mau dibawa mati itu harta, sumbangin ke masjid. Nanti asuhan, bikin hafiz Quran dan sebagainya. Insya Allah Pak, katanya balik lagi. Nah, ya, dibawa kubur. Oke. Kemudian ibu, lihat ibu, kita tahu saat anaknya nggak ada ibu. Bagaimana ibu kalau nggak punya anak? Istri ini, lihat ini namanya ijab irman. Jadi ini saling menghijab tapi nggak mau menghilangkan hak. Lihat ibu. Begitu nggak ada anak, asobah binasi dengan ayah. Tapi apa yang terjadi kalau punya anak satu aja? Pak, kalau anak laki-laki dia bagian Islam. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang kita isi semua satu. Apa yang terjadi kalau seorang meninggal punya semua ini? Ayah, ibu, istrinya 4 ya, satu-satu, laki-laki satu. Kita lanjut, bisa lanjut. Ketika dilanjut, maka sistem nggak nanyain lagi tuh. Dia punya cucu, apa enggak? Punya saudara laki-laki, saudara perempuan kandung, apa enggak? Punya saudara laki-laki perempuan saya enggak? Punya kakek atau nenek dari ayah dan ibu enggak? Lanjut. Begitu dilanjut tadi terus sampai terakhir. Kalau 5 besar tadi di depan sudah terisi, maka selesai bagi warisan. Gak ditanya lagi. Tuh, ini bagiannya, nifabnya, ini secara ininya pembagiannya, dan ini adalah masing-masing per orang. Berarti apa? 4 istri masing-masing 18 juta dari 1 miliar Bu. Apa sih? Lumayan Bu. Kan punya saudara Pak. Ibu, lihat perempuan dimuliakan dalam Islam. Kenapa? Ibu 98, mama 98 juta kok bagian ibunya sama istri. Karena lagi dekati hari ibu. Nah, ibu lah pakai dihariin. Ibu lah kita harus setiap saat, apalagi laki-laki, tunduk taat dan patuh. Dan ternyata dalam warisan ibu, yang ibu daripada istri. Dan ibu yang lahirin, yang netein. Kalau istri, ya kan? Dia jangan jawab lah Pak. Jawaban pun tak. Ya, ini udah bagian ke masing-masing. Yang paling banyak siapa? Tentu saja anak laki-laki sebagai penerus furu cabang. Gitu ya, gampang kan bagi warisan Bu? Ya, nggak begitu doang. Kalau saya meninggal, bapak saya ada, ibu saya ada, anak laki-laki ada, suami ada 1, ya, atau istri ada 1, anak perempuan ada, selesai. Sudah itu. Tapi apa yang terjadi kalau kita ulang, kalau tidak ada anak laki-laki atau jadi laki-laki di 5 besar tadi, laki-laki lah, kalau apa yang meninggal laki-laki. Lanjut aja, ini bisa nggak diisi, anggap aja nggak ada. Nah ini,
Apa yang terjadi kalau 5 besar ini tidak ada? Misalnya dia cuma punya istri aja, misalnya satu. Apa yang terjadi? Istri itu tidak menghidap siapapun, Pak. Tidak menghalangi. Lanjut, ditanyai. Tadinya nggak ditanya lagi. Apakah ada si mayat itu punya cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki? Kenapa laki-laki? Kok anak cucu dari anak perempuan nggak ditanyain? Jadi warisan itu syaratnya adalah ada keturunan nasab, dan nasab diturunkan pada pihak laki. Tanya lagi, kalau kamu punya lanjut, ini kalau kamu punya laki-laki yang 5 besar, kamu punya ayah atau punya anak laki-laki? Ditanyain, punya kakek nggak dari ayah? Punya nenek nggak dari ayah? Punya nenek nggak dari ibu? Pertanyaannya, Pak, kok nenek ada slidernya lagi? Wow, kakek kita biasanya istrinya juga dari 1. Jadi nenek boleh 4. Nenek boleh dari 4. Apa yang terjadi kalau misalnya ini nggak ada juga? Ditanyakan lagi. Sistem begitu ditanyakan, lanjut. Kalau ditanyakan saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung ini dalam terdekat dari si mayat. Nggak ada lagi. Ini lagi itu yang sebatang kara. Nggak ada kayak gini. Apa? Lanjut saja. Ditanya laki-laki seayah, saudara laki-laki satu ayah, saudara perempuan satu ayah, saudara laki-laki satu ibu, saudara perempuan seibu. Nggak ada lagi. Tanyain, apa? Nakar. Apakah ada anak laki-laki dari saudara kandung? Apakah ada anak laki-laki dari saudara saya? Laki-laki semua, Pak, ditanyain. Kalau nggak ada, lanjut lagi. Adakah dari paman sekali waris dari ayah? Kemudian paman sekakek dari ayah. Ini paman kandung dari ayah, ini paman sekakek dari. Lanjut lagi. Bilangnya lagi anak laki-laki dari paman kandung ini kan. Kalau ada lagi anak laki paman sekakek dari ayah. Terus lanjut. Kalau nggak ada juga, ya sudah diberikan kepada Baitul Mal. Ini kasihan banget nih udah kaya raya sebatang kara. Ada nggak? Ada. Pernah datang ke kami begitu, sebatang kara. Dan hartanya banyak. Perempuan umur 60 tahun, belum menikah. Ada yang berminat? Baik. Kira-kira seperti itu. Dan ini adalah perhitungan yang murah, mudah supaya antum semua kira-kira bisa paham. Dan antum harus bisa pulang dari sini pakai aplikasi hitung sendiri. Dan di dalamnya ini sudah ada termasuk hitungan asobah, ma'al ghaib, kemudian merat dan aurat yang kayaknya agak sulit kalau kita sampaikan dalam waktu yang singkat. Sepertinya cukup saja dari kami. Ada nanti mungkin tanya jawabnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.